punya mitologi bahwa semakin keras bantalnya itu akan membuat sirkulasi darah itu semakin baik, serta menghindari kita dari roh-roh jahat. Hai good mood, apa kabar nih mood kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan good ya, dan semakin good lagi setelah menonton video ini. Oke, kali ini aku akan ngajak kalian buat diskusi tentang bantal. Nah, good mood, kalian tim yang mana nih? Tim tidur menggunakan bantal kepala atau tim tidur tidak menggunakan bantal kepala? Nah, kita bisa diskusi di kolom komentar ya, kalian tim yang mana? Oke, jadi kayak gini nih, kalian tahu nggak sebelumnya kalau bantal itu ya zaman dulu nggak seempuk sekarang. Kalau sekarang kan kita pakai bantal itu harus empuk, harus lembut gitu kan. Nah, pada saat pertama kali temukan, bantal itu berupa batu nih good mood. Nah, bantal sudah ditemukan dari tahun 7000 sebelum Masehi, yaitu pada masa Mesopotamia saat itu. Jadi, ada nih kisah ceritanya orang paling kaya di masa Mesopotamia ini, dia berinisiatif. Gimana ya caranya? Dia tuh tidur agar tidak dihinggapi serangga atau serangga semut atau insekta lainnya tuh nggak naik ke rambutnya, apalagi sampai masuk ke telinga, mulut, dan juga hidungnya si orang kaya ini. Akhirnya orang kaya ini berinisiatif untuk mengambil batu dan meletakkannya di bawah kepalanya pada saat tidur. Karena orang-orang pada masa Mesopotamia ini masih tidur di lantai, jadi meletakkan batu di bawah kepala itu agar kepala jauh lebih tinggi daripada bagian tubuh lainnya. Kayak gitu. Nah, karena si orang kaya ini pelopornya, jadi pada saat zaman Mesopotamia ini jadinya batu yang jadi alas buat kepala ini jadi penunjuk status sosial pada saat itu. Jadi siapapun yang memiliki jumlah bantal yang banyak, itu akan dianggap sebagai orang yang paling terpandang dan orang yang paling kaya di Mesopotamia. Jadi, bukan emas ataupun perak berlian ya saat itu, tapi seberapa banyak kamu memiliki bantal, dan itu bantalnya terbuat dari batu. Nah, konsep untuk mencegah serangga naik ke kepala itu pada saat kita tidur, nggak cuma dianut oleh masa Mesopotamia aja, tapi juga dianut oleh warga yang ada di Mesir kuno. Nah, tapi nggak cuma untuk melindungi kepala aja, atau sebagai alas kepala aja. Di Mesir kuno, bantal ini juga sebagai hal yang sakral karena bantal ini melindungi bagian paling penting di tubuh kita, yaitu kepala. Nah, kalau di masa Mesopotamia itu semakin banyak bantal yang kita punya kan semakin terpandang kita jadinya. Nah, beda halnya kalau di Mesir kuno. Di Mesir kuno, bahan yang dipakai itu nggak cuman batu aja, tapi udah mulai bervariasi nih, mulai dari kayu, marmer, habis itu ada juga gading, keramik, jadi berbagai macam. Nah, semakin bagus bahan yang digunakan untuk bantal, itu semakin tinggi tingkat spiritualnya dan semakin kaya orang itu. Jadi bukan cuma dilihat dari seberapa banyak, tapi seberapa bagus bahan yang digunakan untuk menjadi bantal. Oh ya good mood, kadang untuk menambah makna religius dari bantal, orang-orang juga akan menambah ukiran dewa di bantal tersebut. Hal ini juga dipercaya untuk mengusir roh jahat pada saat orang-orang itu tidur. Kita masuk ke masa Cina kuno nih good mood. Nah, di masa Cina kuno, mereka juga percaya kalau bantal itu bisa menjadi mencegah serangga buat mengganggu kita pada saat tidur, dan juga sebagai benda yang sakral karena menjadi alas dari kepala. Nah, pada masa Cina kuno ini nggak cuman batu atau benda kayak kayu gitu aja yang digunakan, tapi mereka di sini juga menggunakan batu giok, perunggu, bambu, dan juga porselin. Selain karena untuk menghindari dari serangga dan juga bentuk kesakralan, Cina kuno itu punya mitologi bahwa semakin keras bantalnya itu akan membuat sirkulasi darah itu semakin baik, serta menghindari kita dari roh-roh jahat. Nah, di Cina juga semakin bagus bahan-bahan yang digunakan itu juga memiliki manfaat yang beda-beda. Nah, selain di Mesir kuno tadi, di Cina kuno ini juga mengukir bantalnya, tapi di sini nggak mengukir dengan ukiran dewa-dewa. Di sini mereka mengukirnya dengan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Jadi semakin rumit ukirannya, itu akan semakin mahal dan semakin terpandang juga orangnya yang punya saat itu. Jadi setiap masa itu kayaknya punya kualitas sendiri deh. Kalau misalnya di Mesopotamia tadi kan semakin banyak mereka memiliki bantal, semakin terpandang. Kalau di Mesir kuno semakin semakin banyak mereka punya bahan-bahan yang untuk bantal, semakin
terpandang. Dan juga kalau di Cina kuno, semakin rumit ukirannya, semakin terpandang orang tersebut. Jadi mereka punya masanya masing-masing ya. Nah, seiring bertambahnya tahun, orang-orang mulai meninggalkan bantal yang keras nih good mood dan beralih ke bantal yang lebih empuk. Gagasan bantal empuk ini pertama kali dicetuskan oleh Yunani dan juga Romawi, di mana mereka lebih mengutamakan kenyamanan pada saat tidur. Jadi banyak orang-orang yang udah beralih dari bantal yang keras ke bantal yang empuk. Di sini mereka juga mengganti bahan dari bantal yang mereka gunakan. Mereka akan mengambil kain bekas, lalu kain bekas itu akan dimasukkan entah itu kapas, kapuk, alang-alang, atau jerami. Nah, tapi kembali lagi nih, masalah status sosial. Jadi ya, yang menggunakan isian dari kapas, kapuk, alang-alang, dan juga jerami itu hanya kelas-kelas bawah. Jadi orang-orang yang terpandang atau kelas atas itu menggunakan isian berupa bulu-bulu halus nih good mood. Jadi biar lebih empuk gitu. Nah, inilah cikal bakal kita mengetahui bantal dan kegunaannya nih good mood. Tapi meskipun bantal ini sudah berubah dari yang keras ke yang empuk, di abad pertengahan di Eropa itu bantal kurang terkenal atau kurang populer lah daripada masa-masa sebelumnya. Karena ya kembali lagi nih, masalahnya masih status sosial pada saat itu, dimana yang boleh menggunakan bantal itu ya hanya orang-orang terpandang. Jadi ya orang-orang terpandang itu lebih diutamakanlah kenyamanannya pada saat itu. Bahkan Raja Henry ke-8 itu membuat peraturan bahwa masyarakat biasa itu nggak boleh menggunakan bantal. Jadi yang boleh menggunakan bantal itu hanyalah ibu hamil atau wanita hamil dan juga keluarga kerajaan nih good mood. Jadi ya sama aja sih sama sekarang, dimana ya pemimpin itu lebih mengutamakan kenyamanannya, tidak melihat atau tidak pedulilah bahkan oleh kenyamanan masyarakatnya. Ya sama aja sih, udah dari dulu kala lah seperti itu. Oke, kalau kita runtut lagi nih ya, dari masa ke masa kan yang boleh menggunakan bantal hanyalah orang yang memiliki kedudukan, orang yang terpandang, orang yang status sosialnya tinggi. Lalu kapan nih kita masyarakat biasa udah boleh menggunakan bantal? Nah, kita masyarakat umum biasa itu udah boleh menggunakan bantal atau udah bisa menggunakan bantal itu pada masa revolusi industri. Karena pada masa ini bantal itu harganya murah dan sudah diproduksi massal dalam jumlah yang banyak oleh pabrik-pabrik tekstil. Bahkan pada masa kepemimpinan Ratu Victoria itu beliau nggak cuman menggunakan bantal itu hanya untuk tidur, tapi dia udah mulai memperkenalkan bantal ini bisa digunakan untuk dekorasi, yaitu dipasang di sofa dan juga kursi. Dan juga di Cina, sama juga sih, di Cina nggak cuma dipakai buat tidur aja, tapi bantal itu juga bisa menjadi alat khusus untuk sembahyang atau berdoa. Kayak gitu. Oh ya good mood, karena tingginya angka kesulitan tidur di dunia, akhirnya organisasi tidur dunia pun mencetuskan hari tidur sedunia itu pada tahun 2008. Nah, hari khusus ini tuh nggak jatuh di tanggal tertentu, tapi lebih ke hari Jumat di awal musim semi di setiap tahunnya. Kalau di 2022, hari tidur sedunia itu jatuh pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 good mood. Jadi segitu pentingnya ya kita tidur, karena ya semakin kesini, semakin hari itu kita semakin susah sebenarnya mendapatkan kualitas tidur. Bahkan kalau pernah mungkin ya kalian mendengar berita, bumi kita ini rotasinya semakin cepat. Jadi rasanya 24 jam itu masih kurang. Kalian ngerasa nggak sih good mood? Karena ya itu juga menyebabkan kita tidurnya akan semakin sedikit gitu loh. Karena ya semakin sedikit waktu yang kita punya, semakin singkat gitu. Jadi sekarang itu kualitas tidur itu nggak kayak dulu, dimana dulu tuh kita bisa tidur dengan nyenyak, kualitas tidur kita baik, waktu kita tidur juga tertata. Tapi ya semakin kesini pasti akan semakin sulit itu didapatkan. Nah, gimana nih good mood menurut kalian tentang bantal untuk tidur tadi? Ya, itulah sedikit penjelasan tentang bantal. Masih nih pertanyaanku sama, kalian tim yang mana? Tim tidur menggunakan bantal atau tim tidur tidak menggunakan bantal? Jadi tetap ya kita diskusi atau komen deh di kolom komentar, kalian tim yang mana nih? Kalau aku sih tim tidur harus menggunakan bantal ya, karena ya lebih nyaman aja. Ya kembali sih ke nyamannya kalian, tidurnya seperti apa, terlepas dari menggunakan atau tidak menggunakan bantal, oke? Jadi sekian dulu videoku segmen hari ini. Semoga kalian mendapatkan info baru yang lebih bermanfaat buat kalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga hari kalian menyenangkan dan kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!